Meski sikap partai politik terkait wacana amandemen UUD 1945 masih terbelah, namun isu kembali dihidupkannya haluan negara terus mengemuka. PPHN disebut penting demi menjaga pembangunan dan arah bangsa ke depan. Di satu sisi, sejumlah pihak menilai tidak ada urgensi dihidupkannya PPHN, apalagi jika PPHN dijadikan pintu masuk untuk melakukan amandemen UUD 1945. Perlukah amandemen demi hidupkan PPHN? Sejauh mana kemudian PPHN bisa mengunci pembangunan nasional ke depan kalau memang semangatnya adalah untuk pembangunan. Kita akan diskusikan pada malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada dua pimpinan MPR di sini, ada Pak Arsul Sani, Wakil Ketua MPR fraksi P3, ada Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR fraksi Partai Demokrat. Selamat malam Pak Arsul, Pak Syarif. Selamat malam, Assalamualaikum Renhat. Baik, waalaikumsalam. Dan juga ada Mbak Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara. Selamat malam Mbak Bivitri, apa kabar? Selamat malam. Baik, malam ini kita membahas PPHN ya, Bapak-Bapak dan Ibu, soal PPHN dan juga amandemen tentunya. Yang kami dengar PPHN ini kan masih dikaji sebetulnya, masih dalam pengkajian di MPR. Tapi saya mau ke Pak Arsul dulu. Pak Arsul, bentuk PPHN ini dianggap menjadi kunci dalam tanda kutip isu amandemen UUD 1945. Kalau menurut Pak Arsul, apakah memang bentuk legal PPHN ini mutlak, wajib begitu, harus lewat tap MPR, harus di amandemen UUD 45-nya? Ya, kalau saya sebagai orang yang berlatar belakang hukum, kita mau menilai apakah PPHN itu ya sebaiknya payung hukumnya tap MPR atau cukup dengan undang-undang, ya harus kita lihat dulu apa materi muatan PPHN-nya. Ya, bagaimana kita kemudian mau ngotot cukup dengan undang-undang atau harus dengan tap MPR tanpa tahu dulu apa sih itu yang namanya PPHN ini, barang apa, isinya apa. Kenapa kok itu perlu? Karena memang ada hal-hal yang materinya itu cukup dengan sebagai materi muatan undang-undang. Tapi ada hal-hal yang itu memang menjadi aneh dalam tanda kutip ya, kalau merupakan materi muatan undang-undang. Perlu kemudian diangkat di dalam sebuah payung hukum ya, wadah hukum yang lebih tinggi dari undang-undang. Nah, kita ini rame berdebat ya soal itu, tetapi kita belum pernah melihat yang namanya PPHN itu wujudnya, isinya seperti apa. Harusnya kalau dari perspektif seorang yuris ya, itu harus dilihat dulu. Jangan kita berdebat dulu apakah itu dalam tap MPR yang konsekuensinya memang harus mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau tidak, karena cukup dengan undang-undang misalnya. Oke. Itu hemat saya seperti itu. Baik. Nah, kalau saya bicara komposisi yang ada di MPR periode lalu ketika soal PPHN dalam konteks amandemen terbatas itu dibicarakan, maka ada 7 fraksi plus kelompok DPD yang sepakat itu wadahnya dalam bentuk tap MPR. Ada 3 fraksi yang menolak, termasuk fraksinya Pak Syarif Hasan. Ya. Itu Mas Rehat. Oke, nanti kita ke Pak Syarif. Tapi saya masih mau ke Pak Arsul. Kalau kemudian PPHN bentuknya yang dimaksud adalah ruh politiknya mirip dengan GBHN, artinya tidak cukup hanya dengan undang-undang. Saya kalau katakanlah asumsinya sama dengan GBHN, bahasa yang ada dalam GBHN itu bukan bahasa materi undang-undang. Ya, jadi kalau asumsinya seperti itu iya. Tetapi kalau ini isinya hal-hal yang sudah menuju bukan lagi strategi pembangunan, tetapi pilihan kebijakan pembangunan yang sifatnya teknokratis, ya bisa jadi cukup dengan undang-undang. Oke. Saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, menurut Anda perlu atau tidak sih Pak Syarif soal PPHN ini, karena ini sebagai salah satu kunci untuk isu amandemen UUD 1945? Ya, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Arsul Sani, bahwa ini masih dalam tahap pembahasan yang mendalam. Yang menjadi pertanyaan juga di samping tadi sudah disampaikan seperti apa sih bentuknya.
pertanyaan berikutnya juga, Pak, bagaimana ini PPHN ini? Kalau PPHN dimasukkan ke dalam tahap MPR, maka ini akan merubah sistem ketatanegaraan bangsa kita, konstitusi kita. Antara lain saya katakan, tadi kalau disampaikan sejauh mana akan mengikat PPHN itu kepada presiden. Nah, kalau mengikat berarti presiden itu harus mengikuti apa yang dicantumkan di dalam PPHN. Kemudian konsekuensi berikutnya adalah kalau dia gagal melaksanakan PPHN, maka apa konsekuensinya? Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan merubah lagi sistem ketatanegaraan kita. Artinya, dengan PPHN ini bisa menyebabkan presiden juga akan terimpeach oleh MPR. Karena dia mengikat, dia gagal. Tetapi kalau dia berhasil, maka silahkan dilanjutkan. Nah, yang kedua, PPHN ini kalau diimplementasikan dengan melalui Undang-Undang Nomor 17 dan Nomor 25 seperti yang sedang berlaku sekarang, sejak tahun 2004, itu juga tingkat keberhasilannya juga cukup signifikan. Karena kan yang diinginkan kan akan kemana arah pembangunan ini? Apa objektif dari pembangunan? Nah, selama ini tidak ada keluhan. Nah, persoalan yang ketiga adalah PPHN ini siapa yang membuat? Apakah MPR? Apakah Presiden? Apakah Bappenas? Ini yang menjadi pertanyaan. Isinya seperti apa? Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Asrul tadi. Karena ini memang belum dibicarakan, masih dilakukan pendalaman. Jadi sekali lagi belum ada satupun keputusan yang dihasilkan oleh MPR, masih dalam taraf pendalaman. Nah, itulah yang membuat kita melakukan pendalaman yang betul-betul komprehensif, sehingga kita memerlukan tanggapan ataupun saran dari masyarakat semua stakeholder. Oke. Gitu. Tapi secara garis besar, fraksi Demokrat di MPR tidak setuju kalaupun ada wacana menghidupkan, mengembalikan kembali ada bentuk PPHN, Pak Syarif. Alasannya pertama, ya, kalau akan melalui MPR, maka pertanyaannya adalah akan merubah sistem ketatanegaraan kita. Yang kedua, sekalipun di dalam Undang-Undang Dasar di pasal 37 mengatakan bahwa kewenangan untuk melakukan amandemen adalah MPR, tetapi ini juga bisa menjadi pintu masuk bagi yang berkeinginan untuk agar dirubah secara keseluruhan beberapa pasal. Sekalipun di dalam aturannya memang sudah diatur. Tetapi lagi-lagi karena ini adalah politis. Dan ingat, paripurna itu suara paripurna itu lebih berkuasa, lebih memiliki hak untuk merubah komitmen konvensi yang dilakukan oleh fraksi-fraksi yang mengusulkan. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk, menjadi kotak Pandora, sehingga bisa menyebabkan bisa melebar ke yang lain, ya? lain itu bisa berubah, diusulkan oleh partai-partai lain dan sebagainya, ataupun katakanlah DPD bisa mengusulkan juga dan sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan kegoncangan bagi konstitusi kita. Nah, lagi-lagi kita sejak tahun 2004 sampai sekarang ini PPHN itu dilakukan melalui undang-undang berdasarkan visi misi presiden. Nah, yang menjadi persoalannya adalah kalau demikian nanti kampanye itu presiden tidak memiliki visi misi lagi. Dia hanya kampanyekan bagaimana mencapai objektif yang ditetapkan oleh GBHN atau PPHN. Jadi murni bukan lagi dari presiden dan karena sudah ditetapkan oleh GBHN oleh MPR. Jadi yang menjadi persoalan adalah siapa yang membuat PPHN ini, ya kan? Isinya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Asrul Sani. Jadi memang betul isinya belum ada isinya, baru bungkusannya yang dibicarakan ini. Saya pikir itu. Ya. Pak Arsul, bagaimana dengan kekhawatiran tadi disampaikan oleh Pak Syarif kalau PPHN ini ada dan wujudnya, asumsinya tadi seperti GBHN yang tadi sudah kita bahas, Pak Arsul, ini bisa berdampak terhadap konstitusi kita, bahkan bisa kita bergerak kembali ke arah parlementer? Ya, itu concern yang disampaikan oleh teman-teman fraksi yang memang berposisi
tidak sepakat kalau PPHN itu wadahnya adalah TAP MPR. Tentu yang disampaikan sebagai concern itulah yang harus didiskusikan. Apa benar kalau kemudian ya diintroduksi PPHN dengan TAP MPR, maka itu akan kemudian menjadi berubah, ya. Termasuk pertanyaannya yang tadi disampaikan Pak Sari, apa benar kalau kemudian kita mengamandemen katakanlah wujudnya dengan masuk utamanya yang didiskursuskan di tengah publik itu soal PPHN, nanti itu akan membuka kotak Pandora. Ya itu semua memang terpulang kembali kepada kami semua, ya. Karena kalau katakanlah kita sepakat mau ada amandemen soal ini saja, misalnya soal PPHN saja, kemudian ada yang mengusulkan. Kalau yang mengusulkan yang lain-lain itu kurang dari sepertiga kan tidak bisa kemudian itu diajukan sebagai usulan, ya. Nah, tapi kan yang sering dikhawatirkan masyarakat ini Reinhard, ini nanti ada agenda selundupan. Ya. Seperti bayangannya ketika membahas undang-undang. Kalau membahas undang-undang memang bisa, tadinya tidak ada di naskah akademis, tidak ada di RUU-nya, tiba-tiba muncul usulan pasal karena baru muncul di DIM atau bahkan baru muncul di pembahasan. Kalau amandemen Undang-Undang Dasar, saya kira tidak bisa demikian. Meskipun disepakati, misalnya kita ini proposalnya yang disepakati itu adalah mengubah katakanlah ya, beberapa pasal 3 dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba muncul perubahan pasal 7 mengenai periode jabatan presiden? Nggak bisa itu kemudian dibahas. Jadi kesempatan publik, ruang publik untuk mengkritisi itu akan dari awal, tidak seperti katakanlah pembicaraan dengan undang-undang seperti yang terjadi yang selalu disebut adalah undang-undang KPK itu. Oke, baik. Gitu. Pak Arsul, tapi betul ya bahwa semangat untuk menghidupkan kembali, membuat PPH ini ada salah satunya untuk mengunci pembangunan termasuk untuk proyek ibu kota negara sehingga ini tidak terputus di masa kepemimpinan berikutnya. Saya tidak ingin menyebut satu persatu, tetapi memang ya antara satu presiden dengan presiden yang lain harus diakui kalau basisnya hanya visi dan misi presiden saja, maka bisa terputus itu connecting point-nya. Titik tautnya itu bisa terputus, ya. Saya ambil contoh sajalah, ya. Misalnya pembangunan kompleks olahraga Hambalang. Begitu ada kasus kemudian pemerintahan sekarang kemudian tidak merasa perlu untuk melanjutkan. Padahal itu kan tujuannya baik zaman dulu, kan seperti itu. Nah, demikian juga ada kemungkinan kalau kita bicara ibu kota negara, ya. Kalau presiden berikutnya misalnya mengatakan, wah saya berbeda pandangan lah, tidak usah pindah, tetap saja di Jakarta. Meskipun tentu yang sekarang ini diputuskan dengan argumentasi yang kuat, yang valid. Tapi itu kan bisa jadi nanti di pemerintahan berikutnya punya perspektif yang lain. Nah inilah yang menjadi concern sebetulnya yang disampaikan juga oleh sejumlah pihak kepada kami yang ada di MPR. Jadi persepsinya itu juga jangan dibangun, ini hanya maunya elite politik saja. Enggak demikian, ya. Banyak hal ya, misalnya soal kritik terhadap katakanlah perekonomian kita yang liberal setelah perubahan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, ya. Banyak yang kemudian mengusulkan ini harus diperbaiki, meskipun banyak juga yang kemudian menyampaikan itu persoalannya bukan ada di pasal 33. Oke. Baik. Baik, Pak Arsul terputus suaranya. Kita lanjutkan nanti. Pak Arsul, kita harus break. Saya juga akan ke Mbak Bivitri yang sudah mendengar pandangan kedua pimpinan MPR kita ini. Mbak Bivitri, apa respon Anda melihat soal itu dan termasuk juga soal PPHN untuk pembangunan ke depan? Apakah itu masih compatible, masih relevan untuk kita hidupkan kembali atau tidak? Kita break, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Saya langsung ke Mbak Bivitri. Silakan Mbak Bivitri, ada tanggapan soal PPHN yang disebut menjadi salah satu pintu masuk amandemen dan untuk menjamin soal konsistensi pembangunan ke depan. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya kira kita harus jernih melihatnya. Ada dua pertanyaan besar menurut saya, Mas Reinhardt. Pertama, mendasar sekali ini, apakah betul kita membutuhkan PPHN untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berkesinambungan? Kalau acuannya adalah zaman Soeharto, ya, saya kira faktor yang menyebabkan selama 32 tahun ada pembangunan yang tentu banyak catatan ya, ada banyak korupsi, banyak pelanggaran HAM, tapi ada pembangunan. Faktornya menurut saya bukan GBHN, dan sudah ada kajiannya juga ya, tapi kekuasaan yang sangat besar dan otoriter dari seorang Soeharto. Kalau acuannya kepada Presiden Soekarno, serupa. Waktu itu juga terjadi demokrasi terpimpin, dan waktu awal-awal sebelum itu pun relatif berjalan dengan berkesinambungan, itu karena faktor pemimpinnya, bukan karena ada sebuah dokumen bernama GBHN. Nah, jadi mari kita pertanyakan ulang dulu, apakah betul sebuah dokumen yang bernama GBHN atau PPHN yang menentukan apakah suatu negara sukses atau tidak. Bandingkan juga dengan banyak negara lainnya. Ya, saya kira tidak banyak, kecuali negara-negara yang cenderung sosialis atau otoriter, yang mempunyai haluan negara yang mengikat betul semua pemimpinnya. Yang kedua, kompatibilitas. Kompatibel atau tidak sistem itu dengan sistem presidensil yang sekarang kita miliki. Seperti kata Pak Syarif tadi, ya, saya kira itu catatan yang menarik. Mau dibuat menjadi dokumen apa? Dengan sistem presidensil kita yang sekarang, presiden tidak bisa lagi dijatuhkan karena alasan politik. Seperti Gus Dur ya, waktu itu digantikan oleh Presiden Megawati, ataupun waktu Soekarno dijatuhkan. Tidak bisa lagi seperti itu. Alasannya harus alasan hukum. Dan presidennya juga dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR. Sehingga dokumen mandat, GBHN kan dulu begitu konsepnya. Dokumen mandat dari lembaga yang memilih presiden, ini loh yang harus dijalankan. Nah, kita tidak seperti itu lagi konsepnya. Sehingga tidak kompatibel. Kalau dipaksakan ada, maka dampak atau implikasi hukum tata negaranya, kalau masih tidak berubah, ya tidak ada. Karena presiden tidak bisa kemudian dijatuhkan kalau dia tidak melaksanakan haluan negara itu, PPHN itu. Jadi manfaatnya untuk pembangunan secara konkret apa? Kan pertanyaan besarnya itu. Sehingga tidak juga berlebihan kalau kita kemudian bisa berpikir, jangan-jangan nanti sekalian presidennya pola pemilihan maupun pertanggungjawabannya diubah lagi sehingga kembali seperti dulu. Nah, ada satu pertanyaan lagi sebenarnya yang nyangkut juga, yaitu apakah juga masyarakat betul-betul menginginkan haluan negara ini? Karena jangan pernah lupa, yang namanya amandemen konstitusi itu biasanya mengikuti suatu momentum konstitusional atau constitutional moment ya. Kita ini tidak punya, tidak seperti 98 dulu diikuti oleh amandemen 99 2002. Sekarang tiba-tiba dari elit politik keluar gagasan, oh kita butuh nih haluan negara. Padahal coba deh kita jernihkan dulu di kalangan warga semuanya, butuhkah kita amandemen? Kalau soalnya adalah kesinambungan antara satu presiden dengan yang lainnya, secara teknokratik sebenarnya undang-undangnya sudah disebut ya, ada sistem perencanaan pembangunan nasional, itu ada kesempatan dari tim yang membuat rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang, yaitu Bappenas, untuk menyampaikan terlebih dulu kepada para kandidat presiden untuk menyesuaikan. Jadi secara teknokratik jalan keluarnya sudah ada dan sudah dilaksanakan. Ya, kalau sekarang ternyata masih ada yang menurut sebagian kalangan tidak konsisten, saya kira mesti dirapikan dulu cara berpikirnya. Akar masalahnya di mana? Apakah di dokumen bernama PPHN itu, ataukah di level kepemimpinan dan level teknokratis bagaimana seorang pemimpin bangsa mengatur jalannya semua pemerintahan di segala level. Begitu Bang Reinhardt. Dan Anda melihat bahwa wacana amandemen atau PPHN ini munculnya bukan dari bottom up ya, tapi top down ya, justru dari kalangan elit saja. Betul, karena yang begini kan memang saya kira kita mesti jeli untuk melihat ada wacana sedikit ya 2014, kemudian diamanahkan untuk dikaji lebih lanjut ke 2019, lanjut sampai sekarang. Nah, tapi di kalangan masyarakat ini tidak dibicarakan. Yang ada adalah kemudian sosialisasi.
dari MPR kepada kampus-kampus, mahasiswa, dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri kan sekarang membicarakannya soal-soal lain. Hak asasi manusia yang sudah ada di konstitusi saja masih bermasalah. Kita masih membicarakan soal bagaimana pembuat mural kok bisa diburu, padahal kita punya kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, ini saja belum beres. Belum lagi soal pandemi dan lain sebagainya. Warga tidak membicarakan haluan negara. Yang dibicarakan adalah soal-soal demokrasi kita yang lagi menurun. Laporan dari The Economist Intelligence Unit kan nyata sekali kita menurun nih tahun ini. Nah, jadi saya kira itu dulu yang dibereskan. Jadi masyarakat belum membicarakan soal-soal yang namanya haluan negara tadi. Oke. Bang Arsul, ini bukan diskursus dari masyarakat ini. Justru kalau dari Mbak Fitri bilang, ini dari elit politik saja. Dari 2014, kemudian diamanahkan ke MPR yang berikutnya. Apa kekhawatiran yang kalau memang tadi Bang Arsul katakan dari masyarakat juga tidak hanya dari kalangan elit, khawatiran apa sampai kemudian wacana ini meskipun barangnya belum jelas, tapi kan terus digulirkan, bahkan disampaikan kepada publik bahwa mau ada wacana amandemen UUD 95 dan juga mengembalikan PPHN misalnya? Iya, Mas Reinhardt. Jadi kita ini memang tidak boleh langsung berkesimpulan dari dua sisi. Sisi pertama mengatakan bahwa masyarakat itu tidak membutuhkan itu. Masyarakat itu tidak perlu itu. Atau sebaliknya sisi yang lain, masyarakat itu butuh itu, ya. Saya ingin kasih contoh, ya. Biasanya yang mengatakan masyarakat nggak butuh ini kan bukan orang yang pernah berkontestasi untuk dipercaya masyarakat. Gitu ya. Saya ingin kasih contoh konkret. Misalnya, PPHN ini harus kita akui, dan saya kira Pak Sarif akan sepakat, ini teman-teman PDI Perjuangan mendorong. Lah PDI itu kan partai paling besar di negara ini. 2 kali ya memenangkan pemilu. Dipilih oleh sekian juta orang. Bagaimana mau mengatakan bahwa itu tidak mewakili masyarakat? Itu ya. Itu catatannya paling yang harus dikritisi juga, ya. Tapi saya juga tidak ingin berani kemudian menyimpulkan bahwa masyarakat menghendaki itu. Dalam diskursus politik saya kira wajar. Nanti ukurannya adalah pada pemilu berikutnya masyarakat masih mempercayai atau tidak. Sepanjang masyarakat itu masih memilih partai itu, ya. Dan faktualnya misalnya seperti PDI Perjuangan itu sekarang surveinya selalu paling tinggi. Artinya itu indikasi, ya. Jadi kita tidak boleh juga kemudian ya belum pernah mengadakan survei, belum pernah juga bertanya kepada masyarakat dalam jumlah yang katakanlah luar biasa sudah berkesimpulan bahwa masyarakat tidak menghendaki itu, ya. Nah, itu harus kita lihat, ya. Kita lihat semuanya dalam proses politik yang nanti finalnya itu di pemilu. Kan harus seperti itu. Kan ini negara demokrasi, itu ya. Meskipun tidak dilarang untuk mengatakan bahwa masyarakat tidak menghendaki. Jadi artinya ini kita harus berimbang, ya. Saya sebagai politisi juga tidak boleh gampang-gampang karena kami ini dipilih oleh rakyat, maka berarti rakyat sudah mempercayakan kepada kami, nggak boleh juga seperti itu. Maka bagi saya ruang konsultasi publik ya itu tetap harus dibuka. Kalau saya sampaikan, tentu ada banyak elemen masyarakat juga ya yang menghendaki adanya amandemen. Saya sebutlah misalnya ya para senior kita dari TNI dan Polri yang juga menyampaikan datang ke MPR. Ya, kemudian sejumlah akademisi yang juga berdiskusi dengan kami di MPR tentang perlunya meskipun tidak dikatakan ya dalam bentuk TAP MPR, yaitu PPHN. Jadi kami semua yang ada di MPR termasuk Pak Sarif sebetulnya bukan tidak setuju PPHN-nya. Yang kami berbeda pendapat adalah wadah hukumnya. Sebetulnya kan itu Pak Sarif. Ya. Pada umumnya itu secara prinsip. Dan Bang Arsul wadah hukumnya tetap melalui TAP MPR begitu ya Bang? Sikapnya Bang Arsul nih atau fraksi P3? Gimana? Saya tidak mengatakan harus. Kalau saya P3 ingin dulu melihat barangnya. Ya, baru kemudian karena kita ini orang yang harus menggunakan parameter.
kalau nanti isinya ternyata hal-hal yang sifatnya teknokratis, kalimat operasional, ya saya bilang ini materi muatan undang-undang, tidak perlu dalam tap MPR. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya filosofis, guidance, ya, bukan kebijakan-kebijakan teknokratis. Lah kalau ini mau dibuat dalam undang-undang, saya bilang, materi undang-undang kan tidak bisa seperti ini. Ya, kan begitu. Nanti Mbak Bivitri akan tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arsul. Tapi saya harus ke Pak Syarif dulu. Pak Syarif, kalau kemudian PPHN ini adalah sebagai guidance filosofis begitu ya. Nah, Demokrat tetap tidak setuju atau bagaimana? Begini, Partai Demokrat kan sudah berpengalaman 10 tahun melakukan sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya. Sudah berpengalaman 10 tahun dan itu cover hukumnya adalah melalui undang-undang. Undang-Undang 17 dan Undang-Undang 25. Dan ternyata secara fundamental Indonesia itu bisa mencapai tingkat pembangunan yang bagus diakui negara-negara sahabat. Antara lain, ini kan pembangunan itu kan ujungnya adalah mensejahterakan rakyat. Pembangunan itu bukan berarti monumental, ya, membangun infrastruktur. Tetapi yang paling fundamental adalah bagaimana agar tingkat kesejahteraan itu meningkat. Nah, ini kami sudah berpengalaman. Salah satunya adalah yang sistemnya teknokrat. Pertama, kami bisa menurunkan tingkat kemiskinan dari 17,6% menjadi 10,8%. Oke. Kami bisa menurunkan tingkat pengangguran. Kami bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dari $1.000 per kapita menjadi $3.800 per kapita. Itu artinya apa? Sistem perencanaan pembangunan nasional yang di-coveri oleh undang-undang itu berhasil. Nah, zaman Pak Jokowi juga dilakukan melalui undang-undang ini. Ternyata juga cukup berhasil di sisi lain, sekalipun di tempat-tempat lain juga ada yang belum berhasil. Ya. Itu sama juga pada zamannya Pak SBY, ada keberhasilan, ada juga yang belum. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa saya melihat bahwa PPHN yang sedang digodok itu adalah sifatnya adalah teknokrat. Sifatnya adalah secara mikro. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, kalau secara makro, yang tadi saya sudah jelaskan, bagaimana kalau dilakukan melalui TAP MPR, maka tentu ada ikatan yang mengikat. Ada konsekuensi ya, Bang Syarif ya? Ada konsekuensi. Baik. Ibaratnya kalau ibaratnya signal lalu lintas, kalau lampu merah ada Anda masuk, ada pelanggaran. Kita kena tilang. Kena tilang, ya kan? Oke, ya baik Bang Syarif. Ya. Nah, demikian juga dengan PPHN. Ya. Nah, kalau itu PPH dia ada konsekuensinya, maka saya melihat akan terjadi perubahan sistem ketatanegaraan kita. Di mana sekarang ini sudah jelas ya, bahwa presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, seperti yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi. Jadi ini saya pikir memang saya sepakat perlu pembahasan yang lebih mendalam. Tidak usah buru-buru, ya, lebih bagus pendalaman. Kita mengundang semua stakeholder untuk duduk bersama, ya. Memang saat ini Partai Demokrat sudah pengalaman, maka kami posisinya adalah menolak. Oke, baik Bang Syarif. Saya harus ke Mbak Bivitri dulu sebelum jeda. Singkat Mbak Bivitri tadi menanggapi apa yang disampaikan Bang Arsul bahwa kita tidak boleh juga kemudian mengkotak-kotakan masyarakat menolak dan lain sebagainya. Padahal tadi analoginya Bang Arsul adalah ada partai besar begitu ya, pemenang pemilu justru menjadi salah satu motor dari PPHN ini. Ini bisa menjadi satu-satu contoh bahwa ya masyarakat artinya ingin begitu. Menurut Anda bagaimana itu Mbak Bivitri? Iya. Dua catatan. Pertama, kalau kita bicara politik elektoral, kita juga paham bahwa yang terpilih itu belum tentu yang betul-betul mewakili. Ya, kita punya masalah di politik uang, kita punya masalah di baliho yang banyak sekali, dan jadi orang juga pragmatis dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kita juga sudah punya catatan empirik, paling tidak di revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kok rasanya kita yang diwakili sama sekali tidak didengar dan tidak diwakili betul keinginannya oleh para wakil rakyat. Catatan keduanya yang juga penting adalah, saya kira dalam konteks demokrasi, kita tidak hanya bicara ada masyarakat yang ingin, ada yang tidak. Kalau di
kemudian dilihat misalnya mayoritasnya mau atau tidak. Tidak sekedar itu, tapi ada pagar-pagar juga. Nah, pagar-pagarnya salah satunya adalah yaitu tadi kompatibel atau tidak, apakah ini yang dibutuhkan secara ketatanegaraan. Nah, untuk jawaban yang kedua ini, jawabannya tidak gitu. Kalau kita hanya main, oh ini ada yang pengen begini, ya kita tidak akan bisa selesai dalam merumuskan sistem ketatanegaraan kita. Kita harus firm menjalankan suatu sistem dulu secara konsisten, dan kalau memang ada constitutional moment yang begitu luar biasa, kalau tidak ada PPHN besok negara ini akan bangkrut misalnya ya, bolehlah kita mengadakan buru-buru perubahan atau perubahan konstitusi. Tapi ini kan out of the blue ya. Jadi ada asumsi, oh ini ada yang pengen berubah nih, kalau begitu mari kita akomodasi. Tidak seperti itu dalam suatu pelaksanaan hukum tata negara. Oke, ya. Tadi kita bicara juga disinggung oleh Bang Syarif soal RPJMN. Tadi juga Mbak Bivitri juga demikian. Tapi RPJMN yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 juga seringkali dihadapkan ini dengan polarisasi pusat dan juga daerah misalnya. Belum lagi ada ego sektoral. Belum lagi persaingan kepemimpinan politik yang membuat pembangunan bangsa dinilai ke depan ini tidak jelas arahnya. Nah, bagaimana kemudian membuat ini agar lebih jelas dan ada solusinya, Mbak Bivitri, menurut pandangan Anda. Tapi kita bahasnya di segmen berikutnya. Kami harus break, kita akan segera kembali sesaat lagi. Baik, segmen terakhir singkat saja Mbak Bivitri. Jadi kalau kemudian RPJMN dianggap juga masih banyak kekurangan dan seringkali kemudian terbentur dengan pembangunan yang tidak konsisten, bagaimana solusinya kalau menurut Anda? Singkat, Mbak. Iya, masalahnya kebanyakan di soal teknis. Jadi memang yang tadi Mas Reinhardt sebutkan itu benar semua. Tapi kan artinya berarti mesti ada perbaikan di misalnya undang-undang pemerintahan daerah. Kemudian tadi ya soal elektoral kita, bagaimana misalnya dalam pemilihan gubernur, bupati, dan lain sebagainya, menciptakan sistem di mana masyarakat tidak memilih cuma karena amplop ataupun karena citra tertentu gitu ya. Jadi ada banyak sekali soal yang bisa diselesaikan di level teknis. Coba kita jernih deh, apakah kemudian dengan sebuah PPHN, masalah-masalah ada kepala daerah yang tidak nurut presiden misalnya dan lain sebagainya, itu akan selesai? Kan PPHN katanya levelnya mau tinggi. Jadi saya kira tidak nyambung antara problem yang ada dengan solusi yang ditawarkan. Seharusnya ada analisis dulu akar masalahnya di mana, dan sebenarnya sudah banyak analisisnya ya, antara lain soal sistem pemilihan kita, sistem keterwakilan kita di DPR dan lain sebagainya. Jadi solusi PPHN itu sebenarnya sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah menurut saya. Baik, Pak Syarif, ini kan barangnya masih belum clear ya, tapi apapun itu nanti barangnya bentuknya, kalau kemudian ada PPHN dalam bentuk dan juga amandemen dan ada amandemen UUD 45, sekali lagi fraksi Partai Demokrat tetap menolak atau bagaimana, Bang Syarif? Iya, kami tetap menolak. Kenapa? Karena konstitusi kita ini sudah mengatur semuanya, bagaimana sistem ketatanegaraan yang sudah ada, dan kalau kita lakukan amandemen akan merubah, dan kalau ada perubahan akan menimbulkan kegaduhan politik lagi, ya kan? Nah yang kedua, kami menganggap bahwa melalui RPJPM itu sudah cukup mengakomodir kepentingan, bahwa ada kekurangan, yaitu kita sempurnakan dalam undang-undang lagi berdasarkan pengalaman selama 10-20 tahun terakhir misalkan. Itu bisa kita revisi lagi melalui undang-undang. Tapi dengan undang-undang dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kegaduhan politik. Karena dan juga tidak akan merusak sistem ketatanegaraan kita. Nah, saya pikir itu. Jadi lebih bagus silakan aja kita dalami, tetapi Partai Demokrat masih punya prinsip bahwa lebih bagus melalui undang-undang. Saya terakhir ke Bang Arsul, meskipun kita masih belum tahu barangnya seperti PPHN, tapi kan sudah menjadi diskursus publik pro kontra, bahkan juga soal amandemen, kekhawatiran bahwa ini bisa meluas kemana-mana. Bagaimana menjamin bahwa ini tidak menjadi satu kegaduhan baru dan juga tidak seperti yang dikhawatirkan bahwa pintu masuknya lewat PPHN tapi kemudian melebar kemana-mana? Pertama tentu kalau saya bicara dalam konteks P3, kita akan melihat dulu. Kalau dampak perubahan terhadap sistem ketatanegaraannya itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Syarif, kami tentu tidak mau. Ya, meskipun ke MPR juga masuk aspirasi misalnya, ya,
dari katakanlah warga negara senior kita yang menghendaki agar pilpres langsung misalnya ditinjau kembali. Itu sebagai sebuah aspirasi dalam negara demokrasi tentu sah. Tetapi tentu kami juga tidak berpikir untuk sejauh ke sana. Jadi kalau bagi saya sebagai sebuah diskursus ya biarkan saja, tentu itu akan memberikan manfaat. Mbak Bibip dan kawan-kawan yang ada pada sisi yang kontra bersama Pak Syarif tidak masalah, terus disampaikan. Nanti kan tentu akan ada kelompok yang juga akan ada di bagian yang pro. Keberhasilan demokrasi kita itu adalah menemukan titik tengahnya seperti apa. Jadi bukan di ujung kanan atau di ujung kiri itu. Oke. Jadi posisinya Bang Arsul masih wait and see atau gimana nih Bang Arsul? Ya tentulah, masa itu kan Pak Syarif juga begitu. Kita ini mau menikah dengan orang kita belum tahu gitu loh. Laki-lakinya seperti apa atau perempuannya seperti apa kok disuruh bilang setuju atau tidak setuju. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana ini perkembangannya ke depan, barangnya seperti apa supaya publik juga tidak menjadi bingung dan akhirnya banyak kekhawatiran yang memang menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Dan kita lihat bagaimana kemudian diskursus ini akan berkembang selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Syarif, terima kasih banyak Pak Arsul, Mbak Bivitri, terima kasih banyak, sehat selalu. Selamat malam. Mbak Bibit, Malam. Pak Fitri, terima kasih. Kami akan segera kembali tetap di CNN Indonesia Newscast.